monggo, itu biar warga yang menilai. Jadi Gibran ini tak ambil pusing ya, walaupun Pak Jokowi ini hendak dimakzulkan, Gibran mengatakan monggo dan biar itu warga yang menilai gitu guys. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, mengenai ide pemakzulan Presiden Jokowi kan sudah ada ya, memang sekelompok orang-orang yang menginisiasi ide pemakzulan Pak Jokowi ini ya, yang sudah mendatangi Pak Mahfud MD di kantornya dan kebetulan diterima oleh Pak Mahfud MD ya. Dan Pak Mahfud MD juga mengatakan dan mengarahkan gitu ya bahwa untuk meneruskan ide atau aspirasi ini seharusnya memang dibawa ke DPR dan parpol gitu. Dan Pak Mahfud sendiri menilai ini adalah hal yang sulit gitu ya guys ya. Dan banyak sekali orang yang berasumsi bahwa Pak Mahfud ini seakan memberikan jalan gitu ya bagi orang-orang yang ingin memakzulkan Presiden Jokowi. Jadi seolah Pak Mahfud ini dianggapnya mengiyakan ide pemakzulan Presiden Jokowi ini dengan seolah memberi jalan gitu ya bagi para orang-orang yang ingin memakzulkan Presiden Jokowi ini supaya bisa terus bergerak gitu guys. Nah guys, banyak juga ya netizen yang menyesalkan kenapa Pak Mahfud ini mau membuka pintu bagi mereka gitu ya. Walaupun Pak Mahfud sendiri tahu bahwa ide pemakzulan ini ranahnya bukan ke Menko Polhukam gitu loh. Pak Mahfud sendiri mengatakan ini ranahnya parpol dan DPR. Tapi kenapa Pak Mahfud membukakan pintu untuk mereka? Itu jadi tanda tanya netizen ya guys ya. Nah kali ini ada bapak-bapak juga ya, kalau nggak salah namanya Pak Asegaf gitu ya, yang mengatakan bahwa menurutnya ini adalah sikap Pak Mahfud ini, menurut dia sikap ini adalah sikap Pak Mahfud ini seolah seperti menampar Pak Jokowi gitu loh guys. Kata dia, karena memang menurut dia selama 9 tahun terakhir ini belum ada gitu ya bawahan Pak Jokowi yang bersikap seperti ini, yang seperti memberikan jalan, mengarahkan gitu ya, atau menguraikan cara-cara untuk memakzulkan Presiden Jokowi, dianggapnya seperti itu guys. Jadi seperti itu ya. Jadi dia justru mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD ini karena dianggapnya memberi jalan dan mengarahkan mereka ini supaya menjalankan pergerakan mereka gitu loh. Menjalankan ide mereka untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Kurang lebih seperti itu guys. Nah sebelumnya ternyata Gibran ini ya juga memberikan respon gitu guys terkait adanya ide untuk memakzulkan ayahnya gitu ya, dan respon netizen bisa kalian lihat di gambar tersebut ya. Di situ respon Gibran maksudnya ya. Di situ dia mengatakan monggo, itu biar warga yang menilai. Jadi Gibran ini tak ambil pusing ya, walaupun Pak Jokowi ini hendak dimakzulkan, Gibran mengatakan monggo dan biar itu warga yang menilai gitu guys. Nah, jawaban Gibran yang mengatakan monggo ini menurut Pak Asegaf itu seakan menantang guys. Jadi jawaban ini dianggap menantang orang-orang yang memiliki ide untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Jadi dianggapnya jawaban Gibran ini adalah tantangan buat mereka. Dan lebih lengkapnya saya bacakan aja ya komentar atau statement dari Pak Asegaf ini secara full ketika dia berkomentar soal Pak Mahfud plus Gibran gitu guys. Jadi dalam video atau dalam potongan video ini dia mengatakan begini. Jadi itu ditampar, Pak Mahfud itu menampar Pak Jokowi begini, kata dia. Karena sebagai pembantu di bidang politik, dia kan mestinya harus menjaga kehormatan presiden, menjaga marwah presiden. Tapi ini justru terbalik. Nah ini satu lompatan politik yang harus diapresiasi kata dia. Karena di tengah DPR yang semua tidur, seperti budak-budak yang tidak berdaya gitu ya, yang dimonitoring oleh kekuasaan. Tapi di jantung kekuasaan kata dia gitu ya, berdiri seseorang yang gagah berani, seorang pakar hukum tata negara gitu ya,
menggunakan alat kekuasaan, menyalurkan aspirasi untuk mengatakan memang kalau kekuasaan semena-mena ada peluang untuk dimakzulkan. Bahkan lebih jauh Pak Mahfud mengatakan, kata dia gitu ya, kalau rakyat memang melakukan people power atau revolusi, itu kan kehendak rakyat. Menurut dia meng-highlight ucapan ini guys. Kata dia, satu, itu menurut dia adalah ucapan yang menurut dia tidak pernah keluar selama hampir 9 tahun Jokowi berkuasa. Belum ada pembantu utama di level Menko Polhukam yang mengurai sesuatu yang mengancam kekuasaan Pak Jokowi. Bahkan Mbak Puan selaku ketua DPR gitu ya, mempersilahkan, kata dia, mempersilahkan elemen rakyat untuk mengambil hak mereka menyalurkan ide pemakzulan ke DPR. Dan kemudian respon dari anak presiden Gibran juga mengatakan kalau misalnya mau jatuhkan Jokowi, mau memakzulkan, monggo gitu. Nah, menurut bapak ini, dia tuh mengatakan begini guys. Nah, ini kan menantang bocah ini, kata dia. Dia nggak lihat efeknya lebih jauh. Jadi, seperti itu statement dari Pak Asegaf ini yang mengapresiasi tindakan atau sikap dari Pak Mahfud MD yang dianggapnya itu seperti menguraikan cara-cara yang mengancam kekuasaan Pak Jokowi, seperti itu. Dengan menerima sekelompok orang yang mengusung ide pemakzulan gitu kepada Pak Jokowi, bukan hanya menerima, dia juga memberikan arahan gitu ya, bahwa mereka ini harus kemana aja nih supaya idenya ini tersalurkan, yang diarahkan ke DPR dan parpol gitu ya. Bahkan Mbak Puan sendiri, kata Bapak tadi ya, itu juga mempersilahkan ya. Kemudian Gibran juga kan memberikan pendapatnya ya mengenai hal ini dan mengatakan monggo, dan dianggapnya jawaban itu seolah jawaban yang menantang gitu. Yang menariknya ya, Bapak ini tuh menganggap Pak Mahfud ini menampar Pak Jokowi karena menurutnya selama 9 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini nggak ada gitu ya, ibaratnya pembantu presiden yang posisinya ada di level Menko Polhukam gitu ya, yang bersikap seperti ini, yang menurut dia sikap yang seolah itu kata dia ya, menguraikan cara yang mengancam kekuasaan Pak Jokowi gitu, ibaratnya memberikan jalan gitu ya, mengarahkan orang-orang yang memiliki ide untuk memakzulkan Pak Jokowi. Pak Mahfud ini memberikan arahan kepada mereka. Jadi dianggapnya sikap ini adalah sikap yang menampar Pak Jokowi. Dan Bapak tadi mengapresiasi hal ini guys. Seperti itu ya, dan netizen juga banyak bertanya kenapa Pak Mahfud bersikap seperti ini gitu. Nah, kemudian ada komentar netizen nih guys ya, yang ditujukan kepada Pak Mahfud yang menurut dia sikap Pak Mahfud kali ini tuh membuat kekaguman netizen tadi atas diri Pak Mahfud gitu ya, itu luntur. Bahkan seakan Pak Mahfud ini hilang kehormatan karena sikapnya gitu. Saya bacain aja ya secara lengkap komentar dari Bapak Tendi ini guys. Jadi dalam videonya dia mengatakan begini guys. Masya Allah, kata dia ya. Pertama dia bilang begitu. Terus dia bilang begini, kalian ini bernafsu banget untuk menjatuhkan Bapak Jokowi. Ya ampun, kata dia. Bahkan seorang Mahfud MD saja gitu ya, kata dia, bisa jadi ikut-ikutan memberi nasihat soal permasalahan ini. Terus dia mengatakan, saya yang dari dulu mengagumi Pak Mahfud MD, cuma gara-gara pilpres ini akhirnya luntur gitu, kata dia. Terus dia melanjutkan dengan mengatakan, kehormatan hilang. Pak Mahfud MD, Bapak kan cawapres, belum tentu juga jadi. Jangan mau mengorbankan kehormatan Bapak dengan ikut-ikutan ya, kata dia. Ikut-ikutan PDIP yang lagi sakit hati, kata dia. Jangan ikut-ikutan, Bapak menang juga belum tentu, kata dia.
Ya, buat apa ikut-ikutan? Ini kan 0103 lagi kebakaran jenggot bakal kalah gitu. Dan mereka berpikir dengan memakzulkan Pak Jokowi mereka bisa menang dengan Prabowo Gibran. Ngimpi kali, gak bahaya tak? Jadi seperti itu ya komentar dia. Jadi dia menyayangkan sikap Pak Mahfud MD dan membuat kekagumannya kepada Pak Mahfud MD ini seketika luntur ya. Dan dia juga mengatakan seperti memberikan nasihat kepada Pak Mahfud, jangan ikut-ikutan seperti ini gitu, jangan merelakan kehormatan demi intinya jangan ikut-ikutan lah. Dia berpesan seperti itu ya kepada Pak Mahfud. Belum tentu juga Pak Mahfud jadi. Jangan sampai kehilangan kehormatan lebih dahulu gitu. Kurang lebih seperti itu ya komentar dia. Dan kalian bisa nilai sendiri bahwa ada kesan kecewa gitu ya dari netizen kepada Pak Mahfud MD. Nah, lanjut guys. Kita ke komentar netizen yang berikutnya ya netizen yang kedua. Jadi netizen ini mengomentari seseorang juga ya yang mungkin mendukung ide pemakzulan Pak Jokowi ini. Dia berkomentar begini guys. Ada lagi orang-orang aneh begini, namanya Saiful Mujani, profesor katanya. Katanya Pak Jokowi harus dimakzulkan. KPU Bawaslu sudah tidak bisa dipercaya, nggak netral. Lah terus gimana? Kamu mau ngawasin sendiri pemilu gitu kata dia. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kebijakannya salah, gugat sana ke pengadilan. Mana kebijakan yang salahnya? Jangan dikit-dikit pemakzulan. Suara rakyat sebelah mana gitu loh kata dia. Orang rakyat masih cinta Pak Jokowi. Paham kau ya? Nah, itu kata netizen ini guys. Jadi dia menanggapi seseorang ya yang mendukung ide pemakzulan Pak Jokowi ini, dan dia menganggap kok ada lagi gitu ya orang aneh menurut dia yang menganggap bahwa KPU Bawaslu sudah tidak netral lagi ya, terus maunya pemilu ini diawasi sendiri atau gimana gitu kan. Ya kalau misalnya memang menemukan hal yang dianggap tidak fair gitu ya, silahkan kan dilaporkan ke pengadilan gitu, nggak dengan dikit-dikit pemakzulan gitu kata dia. Ya seperti itu komentar dia guys ya. Lagi pula dia bilang rakyat yang mana yang merasa terwakilkan gitu loh. Orang menurut dia rakyat ini mayoritas masih mencintai Pak Jokowi. Nah sekarang kita lanjut ke netizen yang terakhir nih guys. Komentar bapak ini kali ini sangat menarik. Kita simak ya, saya bacakan komentar atau pendapat dari bapak ini mengenai pemakzulan Pak Jokowi. Apakah ini adalah permainan politik? Nah, jadi bapak ini mengatakan begini. Ada usaha pemakzulan meski angka kepuasan terhadap Pak Jokowi sangat tinggi, mencapai 75,8%. Apakah ini permainan politik atau ketidakpuasan tersembunyi? Sini saya jelaskan katanya. Baru-baru ini ada berita untuk menjatuhkan Pak Jokowi yang tampaknya dipicu oleh seorang konsultan politik yang berasal dari salah satu tim pasangan Capres-Cawapres. Menurut saya, kata bapak ini ya, ini adalah perbuatan yang tidak bijaksana dan melewati batas. Apalagi pada masa persiapan pemilu 2024. Kenapa? Pertama, seorang konsultan politik seharusnya menghormati suara-suara rakyat. Tindakan ini tampaknya tidak didasarkan pada fakta yang ada, di mana survei menunjukkan bahwa 75,8% masyarakat merasa puas dengan kinerja Pak Jokowi yang selama hampir 1 dekade bahkan mencapai 80% tahun ini. Seorang konsultan politik, kata bapak ini, harusnya mampu melihat proses pemilu secara objektif. Jika rakyat benar-benar merasa tidak sejahtera di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, bagaimana mungkin beliau terpilih lagi untuk 2 periode yang terakhir? Berdasarkan data dari survei elektabilitas ketiga capres dan cawapres, peringkat pertama ditempati oleh pasangan 02
Peringkat 2 ditempati oleh pasangan 01 dan level terakhir ditempati oleh pasangan 03. Apakah ini strategi dari salah satu tim pemenangan atau mungkin ada kerjasama antar tim capres gitu ya untuk menjatuhkan kepemimpinan Presiden Jokowi? Sekali lagi saya katakan, kata Bapak ini, Pak Jokowi tidak pernah sekalipun melanggar peraturan yang sudah disusun dalam UUD 45 dan nilai-nilai Pancasila. Jangan pernah bermain kotor dan menciptakan keresahan hanya karena permasalahan capres dan cawapres. Kepada seluruh rakyat Indonesia yang saya hormati, saya meminta agar kita tidak terpengaruh oleh tindakan-tindakan yang dapat menodai nilai-nilai Pancasila. Mari kita pastikan pemilu berjalan dengan aman dan damai. Jangan biarkan kita terpecah oleh ulah pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu guys, statement Bapak ini ya mengenai ide pemakzulan Presiden Jokowi. Jadi menurut dia ide ini atau tindakan ini itu tidak bijaksana ya, bahkan melewati batas gitu. Karena katanya ini datang dari salah satu konsultan politik gitu yang dianggapnya tidak menghargai rakyat nih, tidak didasarkan dengan keadaan atau fakta yang ada di tengah masyarakat saat ini, di mana survei saja menunjukkan bahwa kepuasan rakyat kepada Pak Jokowi ini begitu tinggi gitu loh. Bahkan dipilih lagi di periode berikutnya itu kan menunjukkan bahwa memang kinerja Pak Jokowi ini bagus. Jadi kalau misalnya ada konsultan politik yang menginisiasi ide semacam ini, menurut dia itu tidak bijaksana, dan dia juga bertanya ya apakah mungkin ini adalah strategi politik dari salah satu atau kerjasama antara dua paslon gitu ya, yang mungkin saja dilakukan demi capres mereka gitu guys. Dan dia mengimbau kepada masyarakatnya supaya tidak terpengaruh oleh adanya hal ini gitu ya, keresahan ini, yang menurut dia ini memang keresahan gitu yang dibuat oleh seseorang gitu ya, oleh sekelompok orang mungkin ya, yang memang yang seperti yang disebutkan tadi gitu. Jadi dia mengimbau kepada masyarakat supaya tidak terpengaruh oleh hal ini, dan kita berusaha gitu ya supaya nantinya pemilu bisa berjalan dengan aman dan damai. Jadi itu pesan yang cukup bijak ya. Semoga kita juga bisa bijak nih menyikapi fenomena-fenomena yang terjadi ya di dunia politik Indonesia saat ini gitu ya, termasuk baru-baru ini yang berkaitan dengan pemakzulan Pak Jokowi, Presiden Jokowi gitu ya. Nah oke guys, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.